Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan juga sidang jamaah sekalian untuk mengambil pelajaran dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yang di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kisah ashabus sabt, kisah orang-orang yang melanggar di hari Sabtu, kisah orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian Allah ulang lagi di surah Al-Maidah, dan Allah menjelaskan kisah ini secara panjang lebar dalam surah Al-A'raf. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada masa Bani Israel dulu Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk mereka satu hukum, bahwa mereka diperintahkan untuk beribadah di hari Sabtu. Dan ada satu kaum yang tinggal di satu negeri. Ada yang mengatakan negeri itu bernama negeri Ila, ada juga yang mengatakan negeri itu bernama Ailah. Mereka tinggal di pesisir, mereka berprofesi sebagai nelayan. Dan sebagaimana perintah Allah tadi, Allah memberikan kepada mereka larangan untuk tidak memancing ikan di hari Sabtu. Dan pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Ternyata setiap kali hari Sabtu tiba, justru ikan melimpah. Dan sebaliknya pada hari-hari yang lain, ikan begitu susah didapati. Dan kemudian mereka tergoda untuk mengakali perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika pagi sore Jumat, mereka pun kemudian memasang jala. Bahkan ada di antara mereka kemudian menggali lubang dari arah lautan menuju ke tempat-tempat mereka, sehingga ketika pasang tiba,
ikan-ikan tadi akan dibawa oleh arus menuju ke tempat mereka, sehingga pada hari Minggu tiba mereka pun kemudian mengambil ikan itu dengan begitu mudahnya. Ketika melihat apa yang mereka lakukan, kemudian muncul sebagian dari mereka memberikan peringatan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah bentuk pelanggaran. Mereka memberikan peringatan agar mereka meninggalkan apa yang mereka lakukan itu. Tapi kemudian muncul kelompok yang ketiga. Mereka justru bukan mencela orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mereka mencela orang-orang yang memberikan peringatan. Mereka mengatakan, wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kenapa kamu memberikan peringatan, melarang mereka untuk berbuat hal itu? Mereka bukan mencela orang yang melakukan pelanggaran, tapi justru mereka mencela orang yang memberikan peringatan. Seolah-olah mereka ingin mengatakan, untuk apa ribut-ribut? Untuk apa ribut-ribut? Toh kalau mereka melakukan itu mereka akan diazab. Mereka pilih sendiri azab itu. Silakan mereka pilih mau diazab atau mau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu ngapain ribut-ribut? Kepu karu-karu. Awaknya kedepu nyaw neraka, pilih neraka. Nyaw syurga, pilih syurga. Itu apa ribut-ribut? Kisah ini lagi-lagi memberikan peringatan kepada kita bahwa ternyata sejarah berulang. Bahwa di kemudian hari juga ada muncul orang-orang yang justru tidak memahami bahwa ketika dia dikatakan beriman, salah satu yang harus dilakukan oleh orang beriman itu adalah pekerjaan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada diri kita semua terdapat satu tanggung jawab. Ketika di hadapan kita ada kemungkaran, kita justru harus mencegahnya semampu kita. Bukan kemudian membawa kemungkaran itu dan menyuruh orang untuk memilih. Dan kita sering mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Dan setiap kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita amanah pemimpin, maka sadarilah bahwa salah satu tugas pemimpin itu adalah bagaimana kita membawa orang-orang yang kita pimpin itu terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita pada hari ini sebagai orang laki-laki, kita menikah, kita menjadi pemimpin di dalam rumah tangga kita, maka ada tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari azab api neraka. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam para pemimpin keluarga, para ayah yang mendiamkan kemungkaran ada di dalam rumahnya, bahwa mereka ini tidak akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatatun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 kelompok yang kepada mereka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Siapakah mereka? Yang pertama, mudbinul khamar, orang yang kecanduan minum khamar. Yang kedua, al-aqu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, wad-dayyut. Siapa dayyut ini? Seseorang yang mendiamkan anggota keluarganya berbuat kemungkaran. Seorang kepala keluarga yang tidak memiliki kegelisahan, kecemburuan ketika anggota keluarganya melakukan kemungkaran. Ketika kita menjadi pemimpin rumah tangga, ada kemungkaran di rumah kita, justru kita harus mencegahnya, karena kita punya kuasa. Bukan kemudian kita mengatakan kepada anak-anak kita, nah itu di atas meja makan ada daging ayam. Kemarin bapak bawa pulang daging babi. Daging babi haram, daging ayam halal. Silakan kamu pilih, kamu mau makan daging babi apa daging ayam.
Mendiamkan kemungkaran saja akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian kita membawa kemungkaran itu ke tempat kita memimpin. Dan seyogyanya ini yang harus kita sadari, khususnya kepada kita yang pada hari ini Allah berikan kepada kita amanah untuk memimpin. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amanah untuk memimpin satu negeri, satu negara. Tanggung jawab kita bukan hanya membuat jalan, tanggung jawab kita bukan hanya mendirikan bangunan, tapi salah satu tanggung jawab kita adalah bagaimana tempat-tempat kita memimpin, kemungkaran-kemungkaran itu bisa dilenyapkan. Tidak ada gunanya kita pada hari ini mendirikan bangunan, membuat jalan yang mulus, tapi pada saat yang sama ketika kita memimpin justru kemungkaran tumbuh subur di tempat kita. Inilah mengapa Utsman bin Affan mengatakan ada kemungkaran-kemungkaran yang tidak bisa dihapuskan oleh Al-Quran, tapi dihapuskan oleh kekuasaan. Kita ambil contoh khamar, minuman keras. Di dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa minuman keras itu haram, dan juga disebutkan apa balasan orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan zina itu haram, dan apa hukuman bagi mereka jelas semua. Ada orang-orang yang karena keimanannya cukup ayat-ayat itu mencegah mereka dari kemungkaran. Tapi kenyataannya walaupun ayat-ayat itu menceritakan keharaman khamar, keharaman zina dan lain sebagainya, tapi ada orang yang kemudian berani melakukan praktek-praktek itu. Disinilah kemudian fungsi kekuasaan. Disinilah peran penguasa itu harus muncul. Sehingga dengan kebijakan yang dia buat, peraturan yang dia buat, kemungkaran-kemungkaran di tempat dia pimpin itu bisa dibinasakan, bisa dilenyapkan. Bukan kemudian ketika dia memimpin, dia justru mendatangkan kemungkaran-kemungkaran yang baru. Sidangnya Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks pada hari ini kita berada di satu negeri bernama Aceh. Dan sejak tahun 2003 Aceh ini sudah diberikan otonomi untuk menerapkan syariat Islam. Dan pada hari ini sudah masuk tahun 2023 di pertengahan. Artinya sudah 20 tahun syariat Islam ini diterapkan di negeri ini. Dan kita sama-sama menyadari dan mengakui bahwa penerapan syariat Islam di negeri Aceh ini masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan-kekurangan di berbagai macam sisi. Tapi jangan sampai ketika kita melihat ada begitu banyak kekurangan, justru kemudian kita mengatakan tidak perlu lagi syariat itu. Untuk apa syariat? Oh, syariat Islamnya nyampat dum mesum. Untuk apa syariat Islam? Banyak sekali narkoba di mana-mana, korupsi di mana-mana. Apa pula syariat Islam? Kita justru mengejek. Kita justru mencela penerapan syariat Islam. Padahal penerapan syariat Islam itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh perjuangan. Tidak hanya membutuhkan air mata, keringat, bahkan darah. Kita tidak tahu kapan di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan agar kita bisa menerapkan hukum-hukum Allah di dalam muka bumi ini. Tapi jangan sampai kemudian ketika penerapan syariat Islam di Aceh ini ada begitu banyak kekurangan, masih berproses, kita kemudian mengeluarkan ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan yang na'udzubillah pernyataan itu bisa jadi tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik dulu. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berangkat berjihad, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Muhammad ini selalu saja menyuruh kita berperang, berjihad, berinfak. Dia berjanji kepada kita bahwa suatu hari nanti kita akan menaklukkan Persia, kita akan menaklukkan Romawi, kita akan menguasai istana Kisra. Apa dia bilang? Sekarang jangankan kita pergi keluar mencari makan, kita keluar buang air pun tidak bisa, nggak aman gara-gara dia ajak orang berperang. Itu orang munafik bilang begitu. Begitu juga ketika Nabiullah Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel untuk pergi berperang. Apa kata orang Bani Israel? Wahai Musa, berangkat saja kalian dengan Tuhanmu.
Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Berangkat kamu berdua dengan Tuhanmu berperang. Kami tunggu di sini saja. Ketika orang-orang beriman berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka justru mencela. Muhammad kemarin menjanjikan kita akan menaklukkan Romawi Persia. Jangankan menaklukkan Romawi dan Persia, sudah puluhan tahun kita berjuang, berperang. Ka'bah saja pada hari ini masih dikuasai oleh orang musyrik. Ka'bah di mana kita itu berkiblat ketika sholat, di sekelilingnya masih ada berhala-berhala. Pegah oleh Muhammadnya. Kamu tonton hanya berjuang, sudah bertahun-tahun kita berinfak. Mana hasilnya? Tidak ada hasilnya. Begitulah orang-orang munafik mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Mereka bukan mencela orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mereka mencela orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi berjuang, tidak perlu lagi berinfak, sama saja nasib kita. Dan inilah orang-orang munafik pada saat itu. Dan ucapan mereka tentu saja akan berakibat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.